Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nano Sodat dari SD Muhammadiyah Wonosari, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, saya sudah bersama dengan Kepala SMK Muhammadiyah Mligo, Bapak Luman Hakim SPD. Assalamualaikum Pak Maman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Maman? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik. Oke. Terima kasih Pak Maman atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Pada siang hari ini saya ingin ngobrol-ngobrol dengan Pak Maman kaitannya dengan bagaimana sih secara Pak Maman selama ini menjadi kepala SMK ketika ada permasalahan terus dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan langkah-langkah yang tepat tentunya. Monggo. Silakan. Oke. Apa yang mau tanyakan? Selama Pak Maman menjadi kepala SMK, tentunya sudah sangat lama sekali Pak Maman. Itu permasalahan apa sih yang sudah Pak Maman alami? Terus bagaimana cara Pak Maman menyelesaikan kasus tersebut agar tidak terjadi yang lebih larut-larut lagi? Oke, terima kasih Mas Nahnu, bahwa kalau tanya permasalahan di sekolahan itu setiap hari, setiap waktu terkadang ganti, baik subjeknya maupun objeknya. Itu yang pertama. Tapi berbicara tentang bagaimana menyelesaikan masalah, saya teringat ketika dulu pernah belajar dengan ESK Leadership Center punyanya Bapak Ari Ginanjar. Itu saya akhirnya sadar bahwa manusia itu ada beberapa hal yang mendekati untuk kebiasaan memutuskan. Di situ menggunakan pendekatan talent, bagaimana saya memutuskan sesuatu, bagaimana saya mengkomunikasikan dengan orang lain, bagaimana saya itu strategi berpikir, bagaimana saya memengaruhi orang lain. Itu talent-talent tersebut yang akhirnya setelah beberapa kali ada kejadian, dan itulah yang saya alami berbicara tentang talent itu sendiri. Kemudian kalau tanya masalah, ya cukup banyak, mau masalah urusan dengan dinas, bagaimana kalau sekolah nanti harus ada tuntutan yang harus diselesaikan dengan cepat, persekolahan harus ada PPDB, ada permasalahan dengan siswa, guru dan sebagainya, banyak sekali kalau seperti itu. Kira-kira yang saya bisa sharing cerita apa ini? Ya, ini aja Pak. Masalah yang terbaru ini Pak, kira-kira yang masih fresh lah di benak Pak Maman, apa kira-kira? Oke, kalau yang terbaru, karena ini mumpung musim bulan Juli Agustus, tentunya bagi sekolah-sekolah swasta yang paling baru adalah PPDB. PPDB. Kemudian setelah itu baru ada problematika siswa baru, itu yang masih baru. Kalau yang biasanya bulan Juli Agustus itu. Nah, tadi disampaikan di awal itu PPDB sama problem siswa baru nih Pak. Yeah. Masalah yang spesifiknya itu apa itu Pak? Kalau bagi sekolah swasta itu sebenarnya bukan permasalahan, tetapi sebuah target. PPDB itu target sekolah swasta di mana harus mencapai kuota tertentu yang diinginkan. Tentunya ini bukan masalah sepele, karena ada sekolah swasta yang pernah naik akhirnya turun, atau tidak achieve atau tidak sesuai target dan sebagainya. Itu berbagai masalah. Tetapi kalau kita menyiapkan dengan baik, maka yang terjadi insya Allah PPDB itu ya bisa tercapai dan baik. Kemudian kalau permasalahan siswa baru itu kan anak pada lingkungan yang baru, ada yang pingin pindah, ada yang dari sekolah pingin keluar pindah, ada yang pingin satu kelas dengan orang saat SMP, macam-macam. Kalau itu problematika yang dianggap baru di SMK. Nah, tadi sudah disampaikan Pak Maman, kalau sekolah swasta kan tadi ketika ada kadang naik turun sebetulnya Pak. Ya. Nah, terus yang pertanyaan berikutnya, kira-kira ini Pak di SMK kemarin PPDB-nya bagaimana nih Pak? Saya alhamdulillah ada target 20 kelas tercapai. 20 kelas rombel itu tercapai. Dan ini top skor selama memimpin. 20 rombel Pak? 20 rombel. Itu kalau 20 rombel itu berapa siswa itu Pak satu angkatan? Ya kurang lebih 700-an.
700 di angkatan ini. Ya, itu top skor selama Pak Maman memimpin di SMK. Selama memimpin. Nah, tentunya untuk mencapai 700 siswa itu kan pasti Pak Maman selaku kepala SMK kan tidak semudah membalikan telapak tangan ya, Pak. Nah, strateginya bagaimana itu Pak kok bisa mencapai 700 siswa? Yang pertama, kalau bicara tentang strategi, saya sejak awal jadi kepala sekolah tahun 2016 itu mendengungkan yang namanya branding. Ya, branding itu menjadi sebuah kebutuhan atau menjadi solusi untuk masa sekarang. Kalau kita sudah menang branding di benak masyarakat, kita kita pupuk dengan baik, insya Allah bisa memenangi pertarungan yang akan datang. Itu kunci pertama. Tetapi tidak terlepas pula kerja keras dari teman-teman semuanya. Tim itu menjadi sebuah kunci pokok. Dan kalau saya boleh menyampaikan, di awal itu ketika menjadi tim, bikin tim, itu langsung clue pertamanya adalah target berapa kelas. Target berapa kelas itu menjadi clue pertama. Nah, nanti kalau sudah muncul, itu kan muncul permasalahan. Kadang bulan Januari kita tidak bisa capai target seperti apa, maka kita fokuskan kira-kira apa kegiatan yang bisa menarik mereka. Ada beberapa kegiatan yang menarik bisa dilihat melalui sosmed, ada beberapa kegiatan yang mendatangkan mereka ke sekolahan. Nah, itu yang biasanya bulan Januari, Februari itu kita evaluasi datanya seperti apa, tahun sebelumnya seperti apa. Dan bahkan saya seringnya kalau melihat 2-3 tahun belakang, bulan Januari biasanya dapatnya berapa, kalau tahun ini, tahun kemarin, tahun sebelumnya berapa. Kalau masih sama, maka ada beberapa tindakan yang minimal kita harus naik. Dan alhamdulillah kemarin ketika sampai bulan Mei, posisi di Januari sampai bulan Mei dengan tahun sebelumnya itu kita sudah mulai agak sedikit lebih banyak. Biasanya 100 kita sudah 200, biasanya 200 kita sudah 300. Akhirnya mendekati akhir-akhir itu lebih semakin optimis untuk bisa meraih target tersebut. Tentunya pada waktu perjalanannya ada beberapa perilaku-perilaku atau kegiatan-kegiatan yang sedikit mengganggu. Misalkan ada kegiatan penilaian, ada kegiatan ini, maka tugas saya minimal ketuanya PPDB itu saya ketuk, Pak harus fokus dulu, fokus ini, biar nanti kegiatan yang lain dihandle orang lain, tapi ketua itu harus fokus. Karena bagi saya satu kegiatan atau dua kegiatan yang sama itu bisa satu kegiatan yang sama itu bisa menghasilkan dua hasil yang berbeda kalau fokusnya berbeda. Sama-sama misalkan saya dengan Mas Nanu, saya duduk, Mas Nanu fokus mendengarkan apa yang saya sampaikan, dapatnya apa yang saya sampaikan. Tapi saya tidak tahu kalau Mas Nanu pikirannya melayang-layang. Yang dapatkan apa? Ya pikiran melayang-layang di rumah misalkan atau di sekolah yang lain. Sama padahal duduknya sama, waktunya sama. Nah, seperti itu. Maka kegiatan yang pertama fokus. Hal menyelesaikan masalah apapun pertama fokus. Kalau kuncinya fokus, baru kita sudah bisa metani, bahasa gampang itu. Ini arahnya kemana, ini arahnya kemana, ini harusnya seperti apa, datanya seperti itu terus. Nah, seperti itu. Nah, tadi disampaikan bahwa di PPDB tahun ini di SMK itu mengadakan sebuah event, Nah, event tersebut apa Pak? Kok bisa menggait siswa-siswa SMP bisa masuk ke SMK, bahkan sudah mencapai rekor itu 700 siswa, Ya. Nah, ada yang menjadi daya tarik atau yang diminati. Yang pertama itu lomba futsal, yang kedua itu lomba pencaksilat, dan yang ketiga ini baru ada lomba Mobile Legends. Ini 3 lomba ini yang mendatangkan massa cukup banyak dan menjadi daya tarik dari luar. Tentunya tidak hanya itunya saja, tetapi orang-orang di belakangnya itu juga bisa bagus. Contohnya apa? Di bagian media, itu bagian publikasi, bagian yang membuat berita, bagaimana dia orang yang tidak hadir di sini membaca berita ikut merasakan, itu kan
satu tim yang baik juga. Jadi tidak hanya panitia yang jadi panitianya saja, panitia inti, tetapi panitia-panitia yang ikut mempublikasikan itu sama semuanya. Nah, tadi sudah dijelaskan ada 3 kegiatan ya Pak. Sebelumnya kan sudah disampaikan juga bahwa fokus itu sangat penting sekali. Nah, posisi Pak Maman ini sebagai kepala SMK, ketika tadi kegiatan yang bisa menarik mana tiga kegiatan tersebut, tentunya kan Pak Maman harus bisa membagi fokusnya ke masing-masing kegiatan tersebut. Nah, kira-kira bagaimana Pak Maman bisa menata ataupun langkah-langkah Pak Maman tips biar fokus di 3 kegiatan tersebut? Kalau mau masalah fokus, maka yang prioritas itu yang pertama. Prioritas artinya yang menjadi program hari ini, minggu ini apa. Ketika nanti minggu ini apa, sudah capek target sampai 80% untuk perjalanan, itu baru saya memikirkan yang lain. Kalau belum, enggak. Kayak misalkan kita punya target PPDB itu sebisa mungkin sebelum pengumuman dari negeri sudah tutup. Asumsinya ada renzianya bla 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 bla. Maka ketika seperti itu ada kegiatan entah itu di dinas atau di yayasan, otak saya walaupun di sana, badannya di sana, otaknya harus di sini. Ini PPDB-nya seperti apa? Mikirnya seperti itu. Kalau ada kegiatan ini yang berbau PPDB seperti apa? Pokoknya semua dikaitkan dengan PPDB. Sehingga orang-orang yang bersama saya biasanya kalau ada fokus, pokoknya fokus PPDB. Artinya apa PPDB? Bukan PPDB yang dalam tanda konteks brosur atau pamflet, bukan, tetapi sesuatu yang bisa mendatangkan daya tarik. Berarti salah satu strategi yang Pak Maman lakukan adalah semua kegiatan, bentuk kegiatan itu kita kaitkan dengan PPDB. Nah, terus selanjutnya Pak Maman, tentunya seperti yang disampaikan Pak Maman tidak akan semudah itu bisa mencapai ke 700 siswa. Pertanyaan berikutnya, pernah tidak untuk mencapai 700 tersebut Pak Maman mengalami suatu hambatan atau permasalahan sebelum mencapai ke 700 siswa? Pernah. Jadi tahun 2019 itu capaian saya sejak 2016 PPDB paling drop. Itu dapatnya 10 kelas, kita kehilangan 4 kelas. Malah menurun. Turun 4 kelas. Itu biasanya 14-15 kelas, dapatnya cuma 10 kelas tahun 2019. Setelah itu baru pandemi malah naik lagi. Malah naik pandemi. Pandemi naik. Nah, triknya itu bagaimana itu Pak? Kok bisa 2019 turun padahal pandemi itu kan yang saya tahu kan semua sekolah itu mengalami malah penurunan dari semua aspek. Itu bisa dibagikan kepada saya Pak dan kepada teman-teman yang lain, kira-kira seperti apa langkahnya? Yang pertama, terkadang ketika memutuskan sesuatu itu seseorang nggak tahu entah itu leader atau tidak, itu kalau tidak bisa biasanya seringnya menyalahkan orang lain. Padahal ibarat lampu di ruangan ini kalau saklarnya di sini maka saya bisa mematikan dan bisa menyalakan. Tapi kalau saklarnya di luar maka saya tidak bisa menyalakan maupun mematikan. Demikian juga permasalahan, sadar diri dulu, mana yang bisa saya rubah, mana yang tidak bisa dirubah, dan jangan pernah menyalahkan orang lain. Karena kalau menyalahkan orang lain itu kita sebenarnya sudah salah duluan. Dalam memutuskan sesuatu, kalau mau fokus, mau memutuskan, ini jangan menyalahkan dulu. Apa yang potensi yang baik bisa, apa yang bisa saya kerjakan, apa yang bisa saya, orang-orang siapa saja yang bisa saya libatkan. Nanti kalau sudah terlibat, baru nanti apa yang akan kita perbarui itu menjadi menjadi perjalanan spiritual tepatnya buat saya. Ketika turun, maka saya langsung nggak bisa tidur itu. Nggak bisa tidur, dan yang saya rasakan satu titik. Kalau tidak fokus dan tidak semangat, maka hasilnya ya seperti itu. Kayak ibarat Mas Nahnu mau nonton misalkan lomba voli nanti malam jam 11, tapi siang harinya itu tenaganya diporsir, tidak tidur, tidak istirahat,
malamnya masih ada tenaga, pasti saya yakin jam 11 malam itu sudah loyo, capek. Beda ceritanya ketika saya nanti jam 11 mau nonton, hari ini saya harus tidur, nanti malam saya harus minum kopi, saya harus menyiapkan apa, nah itu baru terkondisikan dengan baik. Itu karena tadi kembalinya ke fokus. Fokus itu perhatiannya pada satu titik tertentu, senang, akhirnya penak, menjalankannya bagus. Dan orang biasanya kalau fokus itu mengalahkan semuanya. Ya, benar-benar. Nah, ini Pak sudah disampaikan juga bahwa titik fokusnya seorang Pak Maman sebagai pemimpin itu tadi adalah kesadaran diri. Ya. Jadi ketika yang salah timnya, berarti Pak Maman tidak bisa menyalahkan timnya, berarti salahkan dulu seorang pemimpinnya. Itu yang paling penting adalah kesadaran dirinya. Ya. Pertanyaan berikutnya Pak Maman, terkadang sebagai seorang pemimpin kan mengondisikan tim itu akan sangat susah sekali. Ya. Ini akan susah, dan tim juga kadang juga mengalami berbagai macam problematika yang berbeda-beda. Nah, posisi Pak Maman sebagai kepala sekolah ini ketika menghadapi tim yang mengalami problematika yang berbeda-beda, itu seperti apa Pak? Ketika berbeda-beda, yang pertama adalah kunci pertama itu komunikasi. Kalau dari kita komunikasi dengan 1-2 orang bisa enak, maka kita mampu menggali potensi. Misalkan saya komunikasi dengan guru si A itu punya potensi adalah dia punya banyak teman, tetapi di administrasinya misalkan kurang. Si B itu punya administrasinya kental, tapi temennya sedikit. Nah, ini nanti saya bagaimana ngolah ininya seperti apa, ngolah dengan si B seperti apa. Sehingga ibarat sebuah masak, chef itu kan sebenarnya kalau orang keasinan, kepedesan, kemanisan itu sebenarnya bukan salah kecap, bukan salah lombok, bukan salah garam, tapi orang yang masaknya yang tidak tahu resepnya yang pas. Lah itu kalau pertama komunikasi, kemudian yang kedua potensinya seperti apa. Nah, nanti kalau ada permasalahan tim, baru nanti dipetakan ini siapa yang bisa menjalankan, apa yang bisa menjadi kekuatan, dan ini presentasinya besar apa tidak. Kalau oh ini cukup fungsinya hanya saya dan dia saja tanpa orang lain, oh ini harus dengan timnya, harus dengan beberapa orang, nah itu baru kita menjalankan. Contoh misalkan dengan yang ada di media sosial media, pengelolaan sosial media itu kan saya hanya langsung to the point dengan langsung user, misalnya dengan pengelola, maka saya tidak perlu melibatkan orang lain. Tapi ketika ada di sarpras, ada di sistem dan saya melibatkan banyak orang. Nah ini caranya berbeda. Berarti pentingnya komunikasi gitu Pak. Komunikasi. Nah, kemudian setelah komunikasi muncul sebuah potensi apa yang bisa dimanfaatkan. Nah, dari potensi yang Pak Maman lihat tersebut, tentunya kan Pak Maman pasti menyiapkan langkah-langkah berikutnya Pak. Nah, pertanyaan berikutnya, ada enggak jadwal ini untuk biar tim itu bisa selalu fresh? Jadwal atau pertemuan, IHT dan sebagainya itu? Ada. Jadi saya itu terkadang ya ada pendekatan menggunakan agama, kadang pendekatan intelek, guyon. Misalkan contoh ini yang pernah saya sampaikan, ketika hari Jumat sore saya mohon maaf Bapak Ibu, grup saya lockdown. Nah seperti itu guyonan, tapi biar mereka istirahat. Tapi nanti kalau kadang belajar tentang agama, ya bahas agama, tak share beberapa. Itu fungsinya untuk ya saling menguatkan. Dan ada juga terkadang kalau misalkan ada tim nih, si A itu leadernya tidak berhasil, maka orang-orang yang terdekat sini, saya punya resepnya sendiri, orang-orang yang terdekat ada 5 sampai 10 orang, berarti tak WA, Mas kayak di spot di WA ya, dibalas di apa namanya, dihibur. Saya nge-share 10 orang yang terdekat dengan dirinya, minimal yang biasa guyon. Itu yang saya lakukan. Ya, berarti ada berarti bahasa itu ada tangan kanan untuk mereka gitu Pak. Iya. Okay. Nah, dari yang disampaikan oleh Pak Maman sangat menginspirasi sekali bagi saya Pak.
tentunya dalam pengambilan keputusan Pak Aman sebagai seorang pemimpin tadi berbagai macam permasalahan dengan berbagai macam metode juga sudah dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada di SMK. Harapan saya yang disampaikan oleh Pak Aman dapat bermanfaat. Mungkin itu Pak, terima kasih sebelumnya dan mohon maaf atas waktunya sudah mengganggu. Sama-sama, belajar terus. Ya, siap. Terima kasih. Sekian dari saya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahnu Sodat dari SD Muhammadiyah Wonosari, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pekalongan. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan analisa penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan dari seorang pemimpin. Pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan Kepala SD Muhammadiyah Wonosari. Beliau adalah Bapak Abdul Syukur SPD. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Ya, terima kasih Pak Abdul sudah menyempatkan waktu untuk sharing dengan saya. Pada hari ini ada yang sedikit akan saya tanyakan ke Pak Abdul Syukur kaitan dengan keputusan Pak Abdul Syukur sebagai seorang pemimpin dalam mengambil sebuah kebijakan. Silahkan kaitan dengan itu, kira-kira apa ini, kebijakan apa nanti yang akan kita bahas? Selama Pak Abdul itu menjadi seorang pemimpin, pernah tidak Pak Abdul mengalami sebuah keputusan ataupun permasalahan di mana keputusan tersebut Pak Abdul Syukur mengalami dilema dalam keputusannya? Oh, jelas ini. Kalau kaitan itu, sekolah itu punya program kantin sehat. Sementara yang ada di sekolah, satu belum punya kantin, yang kedua penjual itu datang dari luar, sehingga sekolah tidak punya kuasa atau tidak bisa intervensi kaitannya penjual-penjual yang dari luar yang mungkin menjual makanan-makanan yang berbahan dan pewarna dan mungkin bahan yang tidak sehat, sehingga kami perlu adanya kantin sehat yang ada di dalam lingkungan sekolah, sehingga ada intervensi khusus dari sekolah untuk menyediakan makanan sehat atau memantau dan istilahnya bisa menyediakan itu, bisa agar makanan yang dijual itu tidak sembarangan gitu. Intinya seperti itu. Nah, berarti dilemanya agar makanan tersebut higienis nggih Pak, sehat. Betul. Nah, terus berdasarkan tersebut kira-kira langkah Pak Abdul sebagai seorang pemimpin apa? Tentu saja langkahnya akan membuat kantin. Artinya ketika penjual yang di luar sekolah akan dimasukkan ke dalam sekolah, berarti harus ada tempatnya dulu. Nah, di belakang sekolah itu ada tempat yang cukup luas lah, sekitar 4 meter, 5 meter lah, 5 meter ada kali 32 meter, itu ya cukup luas untuk kantin. Tapi juga itu masalah karena akses jalan ke belakang itu tidak ada, sehingga perlu membuat akses jalan yang terkait dengan orang luar. Berarti permasalahannya karena akses jalannya susah nggih Pak ya? Ya betul. Nah, ternyata letaknya ada di belakang sekolah kita nggih. Nah, kira-kira ini Pak, langkah apa yang Pak Abdul lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut kaitannya dengan akses penjual yang susah masuk ke belakang nantinya? Langkah yang saya lakukan karena ini penjual juga masyarakat sekitar, artinya kan sekolah ini sekolah masyarakat, kemudian penjualnya ya juga masyarakat kita sendiri, anak-anaknya juga sekolah di sini. Artinya yang pertama saya lakukan adalah komunikasi tentang cita-cita kami untuk membuat kantin sehat itu awalnya. Jadi
memberikan pengertian dulu kaitan tempat itu nanti komunikasikan nanti. Tapi awalnya yang kami lakukan adalah komunikasi dengan penjual yang ada. Satu, kemudian memberikan edukasi kaitannya makanan sehat, kami bekerja sama dengan puskesmas. Awalnya itu dulu. Nah, setelah setuju baru kita membicarakan masalah tempatnya. Karena sekolah ini sekolah swasta, sekolah milik Muhammadiyah, maka yang saya lakukan tentu berkoordinasi dengan pimpinan ranting Muhammadiyah. Dalam hal ini adalah bagian Dikdasmen, bagian pendidikan dasarnya. Dan analisa yang di belakang itu satu, memang secara pembiayaan besar, kemudian akses jalannya tidak ada. Nah, sehingga titik temunya ada ruangan yang bisa kita tempati. Jadi di belakang kelas itu ada ruang tempat penyimpanan alat olahraga dengan musola yang berukuran 6 kali 3 meter. Ditambah yang alat olahraga itu, penyimpanan alat olahraga kira-kira 3 kali berapa itu, 3 kali 4-an lah, masih ada ruang itu, space itu yang bisa dimanfaatkan. Nah ini Pak, sebelum kita masuk ke tadi kaitannya dengan tempat, tadi sudah disampaikan oleh Pak Abdul kaitannya dengan sudah mensosialisasikan kepada penjual gitu. Nah kira-kira ada tantangan atau masalah tidak ketika pihak sekolah atau Pak Abdul sendiri itu mengajak penjual yang ada di luar sekolah untuk bergabung berjualan di kantin sekolah Pak? Kira-kira apa tantangan atau masalahnya? Bisa disampaikan. Iya, tantangannya karena sebelum tempat kami lihat tempat yang kira-kira akan dibuat itu kan hanya terbatas, sementara penjual yang di luar itu kan lebih dari tempat yang kita sediakan. Sehingga tantangannya satu, tentu akan berhadapan dengan pedagang yang intinya juga warga sekitar. Tetapi prioritas kami satu, untuk pedagang yang lebih lama. Kemudian yang kedua untuk pedagang yang menetap, karena yang di luar itu ada pedagang keliling, ada pedagang yang menetap. Mungkin keliling masih bisa bisa berjualan di tempat lain, sementara pedagang yang menetapkan itu menjadi prioritas kami. Itu kemudian yang jadi sebelum ke tempat ya ini ya, karena tempat itu kita kan buat 5 itu, kalau itu jadi di belakang itu kan jadinya 5, sementara ada 6 pedagang. Nah itu jadi masalah juga. 6 pedagang itu berarti harus satu eliminasi ini. Nah terus bagaimana Pak, karena space yang disediakan 5 tempat ternyata yang pedagang menetap ada 6 gitu. Ya, nah. Itu kan otomatis ada yang satu yang harus dieliminasi. Ya. Nah, terus kelanjutannya seperti apa itu Pak? Kelanjutannya ya kami kumpulkan pedagang tersebut, kami tawarkan di tempat itu, tetapi karena mungkin kekeluargaan di dalam situ di antar pedagang itu masih erat, akhirnya satu space itu dibagi menjadi 2 sehingga bisa mengakomodir itu dengan 2 orang menempati satu space. Itu yang itu kira-kira yang untuk space yang disediakan kan pastinya kan kita tidak memberikan dengan cuma-cuma gitu kan Pak. Betul. Berarti kan otomatis ada istilahnya biaya kontra apa berarti biaya. Jadi di awal itu ada biaya sebagai ganti untuk pembuatannya. Itu juga disepakati bersama ketika kami mematok 500.000 per space untuk pembersihan, pengecatan dan segala macam lah untuk membuat space itu, menyediakan fasilitas yang ada. Itu tidak ada yang keberatan. Jadi hanya keberatannya di sewanya. Nah, maka yang sewa itu kami tawarkan apakah per bulan, per tahun atau per hari. Nah, itu disepakati dengan
nominal mereka sendiri yang menyepakati itu nominal 5.000 per hari. nggih. Nah, terus kaitan dengan tadi yang satu space untuk 2 penjual, itu bagaimana Pak? Apakah patungan atau bagaimana itu sistem pedagangnya? Nah, otomatis karena yang kita jual itu kan space-nya, berarti satu space-nya karena itu dipakai berdua ya berarti hariannya ya berarti mereka tanggung berdua yang harganya ya sama satu space itu. Kalau 5.000 berarti 2 orang itu 2.500 2.500. Jadi kita serahkan Untuk kembali ke pedagangnya nggih. Iya, Bagaimana betul. sistemnya. Nah, Dan tidak ada masalah di pedagang yang lain juga tidak ada masalah seperti itu. jadi kembali lagi Pak, tadi menyambung tadi permasalahannya bukan ada di pedagang semua mendukung, terutama pedagang yang menetap nggih. Kembali lagi ke penempatannya Pak. Karena kan tadi sudah dibahas penempatan, ada permasalahan kita belum ada tempat kantin, tapi ada space yaitu di musola dan ruang olahraga. Itu bisa dijelaskan Pak tadi bagaimana? Kaitannya tempat kenapa di situ tentu karena biaya yang lebih murah. Nah, kalau permasalahan jelas permasalahan karena apa? Kita sekolah Islam, kita punya musola meskipun kecil itu sebagai tempat ibadah. Kalau tidak ada musola ya mungkin ciri khas keislamannya kemudian kemana itu. Sementara kita ada pembiasaan sholat duha, ada pembiasaan sholat duhur, sehingga perlu yang adanya musola. Tetapi untungnya satu, bahwa sekolah kita itu dekat dengan musola, dekat dengan masjid. Untuk kegiatan sholat duhur itu tidak ada masalah karena bisa menggunakan fasilitas itu. Yang menjadi masalah itu kan sholat duha. Kalau harus ke masjid, harus ke musola itu memakan waktu yang cukup lama. Di pagi hari ya? Pagi hari, padahal kita masuk jam 7, jam 7.15 menit itu harus sudah pelajaran pertama sudah masuk. Maka 15 menit itu tidak mungkin untuk pembiasaan sholat duha kalau ke masjid. Nah, terus solusi dari Pak Abdul selaku pemimpin itu bagaimana Pak untuk tadi tempat yang digunakan untuk kegiatan pembiasaan sholat duha karena sudah dipakai untuk kantin, terus dialihkan kemana kegiatan pembiasaan tersebut Pak? Untuk pembiasaan yang sholat duha, jadi sebelumnya ada musola itu kan tidak semua anak itu bisa sholat duha bersama karena space 6 kali 3 meter itu hanya satu kelas lah, itu bergiliran tiap jam istirahat, tiap jam itu, dan tidak setiap hari anak bisa sholat duha. Nah, mengalami hal itu maka kami berpikir bahwa kita punya potensi lain yaitu lapangan yang sangat luas. Di depan itu ada lapangan ya kira-kira kalau ini 10, 20 kali 50 mungkin ada tidak itu kalau ke sana 20 kali 40 mungkin itu kan sangat luas. Bahkan kalau Idul Fitri kan untuk kegiatan sholat Id di sini. Maka kenapa kita tidak memanfaatkan itu? Nah, hanya kita menyediakannya terpal. Nah, dengan terpal itu bahkan menjadi keuntungan bagi kita yang sebelumnya pembiasaan sholat duha hanya untuk kelas tinggi yang tempatnya di musola kecil, ketika diletakkan di luar di halaman bisa menjangkau kelas 1 sampai kelas 6 secara berjamaah bersama-sama. Itu sisi kebersamaannya, positifnya. Di sisi lain sehingga itu terlihat, bukan berarti riak ya ini, tetapi terlihat orang tua itu bisa menilai oh ternyata pembiasaan anak itu terlihat karena kita punya sekolah yang strategis di pinggir jalan raya akses Ndoro Kedungbuni, sehingga kalau pagi itu mungkin ya bagi yang lingok itu ya mesti melihat ada kegiatan sholat itu bukan maksud kami untuk riak, tapi memang karena tempatnya tidak ada sehingga kita memanfaatkan itu, dan itu ternyata yang tidak kami sadari itu memberi efek positif bagi kami. Ada wali murid yang kemudian memfoto dan di-share di grup atau grup WA atau di grup apapun yang mereka punya, sehingga menjadi satu nilai positif bagi kami. Satu mungkin satu masalah ketika kita
temukan solusinya itu malah menjadi semakin baik, itu yang kami percayai seperti itu. Nah itu kan dari pembiasaan sholat doa yang kita alih fungsikan di halaman dan ternyata banyak sekali sisi positif atau dampak positifnya, terus kira-kira ada enggak Pak dampak negatif yang kita dapatkan setelah pembiasaan tersebut kita taruh di depan? Negatifnya jelas, kita tidak bisa mungkin setiap hari kalau musim hujan. Kalau musim yang tidak hujan sih bisa setiap hari. Kalau tidak hujan itu kan jadi pembiasaan itu bisa terhambat juga akhirnya karena kita tidak punya tempat yang permanen yang beratap. Tapi selama ini ya belum kita temukan karena kita masih mempunyai ruang multimedia. Ya kembali lagi seperti dulu sebelum sholat duha di halaman paling bisanya bergiliran karena ruang multimedia ini yang digunakan untuk podcast ini ya multimedia, ya bisa perpustakaan, bisa untuk rapat, bisa untuk apapun lah, termasuk untuk sholat berjamaah juga. Nah ini Pak, kita kan sekolahnya di pinggir jalan dan sudah besar sekali. Pernah enggak itu Pak Abdul sebagai seorang pemimpin ada komunikasi dengan pihak yayasan untuk membentuk ataupun membangun sebuah musola di depan kelas agar mengakomodir kegiatan pembiasaan kita sholat duha Pak? Antisipasi juga biar ketika adanya hujan kita tidak kehujanan dan tidak kepanasan seperti itu Pak. Untuk itu jelas komunikasi, tapi kalau untuk di depan kelas itu tidak memungkinkan. Satu, karena kalau itu dibangun musola atau apa di depan kelas berarti mengurangi halaman. Padahal halaman ini dimanfaatkan setiap tahun untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha, dan kegiatan lain. Juga ketika musola ditaruh mungkin sebelah sana, itu nanti ruang kelas 2 dan kelas 3 akan menjadi pengap mungkin. Analisa saya seperti itu. Jadi tidak memungkinkan untuk dibangun di situ. Tetapi kita masih punya yang tadinya mau buat kantin di belakang itu masih memungkinkan. Itu ada 5 meter kali, itu sangat mungkin. Itu sangat mungkin untuk nantinya ke depan kita jadikan musola. Oke, nah ini Pak, selama ini dari awal pencetusan kantin di dalam kelas sampai alhamdulillah sudah berjalan sampai perpindahan musola dan sebagainya, kira-kira faktor apa ataukah ada seseorang yang membantu permasalahan tersebut Pak? Kalau membantu jelas ada. Saya tidak mungkin sendiri menyelesaikan hal itu. Satu, kami punya guru olahraga yang termasuk juga pembina UKS. Itu kan termasuk yang getol untuk makanan sehat kan, maka itu harus kita kondisikan. Terus kita juga kaitannya itu kan kita tidak mungkin sosialisasi sendiri dengan pedagang. Mungkin ya orang mandi lah bahasanya kita karena kita bukan bidang kesehatan dan kita punya wali murid yang orang puskesmas juga sehingga kita komunikasi dengan wali murid dan wali murid menyambungkan ke puskesmas, bisa diundang saja untuk sosialisasi, untuk ngecek makanan selama ini seperti apa dan sekaligus pembinaan, dan itu sudah berjalan. Kemudian kaitannya bangunan ya kembali lagi karena kan tidak mungkin anggaran sekolah dari biaya operasional sekolah juga tidak bisa untuk membuat seperti itu, maka komunikasinya kepada persyarikatan itu jelas dan itu sudah dipenuhi. Apalagi setelah ada sewa kan itu ya juga nanti kembali lagi pedagang itu. Tetapi untuk awal pembuatannya kan dibuat dulu, ditalangi dulu oleh persyarikatan. Ya, jadi untuk kegiatan kantin ini kita di sekolah sudah berkolaborasi dan komunikasi dengan berbagai pihak ya Pak. Ada tadi penjual, ada wali murid bahkan kita libatkan juga, terus ada guru olahraga sebagai yang paham lah kaitan dengan yang jajanan sehat dan sekaligus juga yayasan kita dan semua sudah saling berkolaborasi untuk membentuk kantin tersebut. Nah yang terakhir Pak, ini dari saya, kira-kira ini dari kegiatan tersebut yang Pak Abdul harapkan ke depan itu seperti apa Pak? Yang mana ini? Yang kantin kaitannya kantinnya ya memang
selama ini belum berjalan istilahnya 100% yang diharapkan. Nah, harapannya ya nanti tetap ada pembinaan dari puskesmas, pengecekan secara rutin berkala, itu setiap 3 bulan sekali. Karena mungkin kalau tidak ada ya paling dodol seperti ini juga ndak ada dicek nggak apa, nanti kembali lagi seperti yang dulu. Sementara kita tidak punya ahlinya, termasuk terkait dengan makanan sehat seperti apa. Jadi harapannya itu. Kemudian karena kantin itu juga memberi masukan juga ke sekolah, artinya kan kita mendapat pemasukan sehingga kita bisa memaksimalkan apa yang belum ada, kita bisa menggunakan dana itu untuk kegiatan lain yang tidak bisa ditopang dari anggaran mungkin bos maupun anggaran yang lain. Kita punya anggaran. Nah, harapannya juga tidak hanya kantin saja. Kalau kantin kan kita hanya menerima sewa. Kalau libur kan kita tidak punya pemasukan, artinya karena kan itu sewanya kan harian. Nah, harapannya kita juga punya BUMS lain. Itu kaitannya ini juga sudah kolaborasi dengan ranting. Itu kan kaitannya kita pernah belajar ke Banyumas itu, kemudian kan memunculkan ada lahan wakaf yang harus atau yang bisa dikelola oleh sekolah, katakanlah itu mungkin bisa juga. Kemudian BUMS lain lah yang mungkin belum terpikirkan apa saat ini, tetapi gambarannya sudah ada, hanya belum di. Berarti sudah ada harapan untuk depan bagaimana gitu Pak? Ya. Nah, sebelum penutup ini Pak, kira-kira pelajaran apa yang dapat Pak Abdul petik dari kegiatan ataupun keputusan yang tadi sudah diambil kaitan dengan kantin tersebut Pak? Pembelajaran yang dapat diambil kira-kira apa ya? Yang dapat diambil bahwa manusia itu kan makhluk individu, juga makhluk sosial. Jadi seorang pemimpin tidak mungkin menonjolkan individu, tetapi juga seorang pemimpin itu juga makhluk sosial juga, tidak bisa bekerja sendiri. Maka harus berkolaborasi, harus bersinergi, dan itu yang bisa menguatkan satu sama lain. Maka kalau saya nilai adanya sekolah penggerak, ini guru penggerak, itu ya sangat positif. Karena mungkin hal-hal yang tidak kita pikirkan, yang luput dari perhatian kami, ternyata bisa dipelajari di situ, dan itu sangat bermanfaat. Mungkin di awal ya tetap kendala-kendala itu ada. Itu saya berterima kasih dengan adanya program ini pada pemerintah. Jadi pelajarannya tergambil bahwa kita adalah sebagai makhluk individu dan sosial gitu Pak. Ya, kita juga membutuhkan orang lain agar untuk kemajuan kantin tersebut gitu. Nah, demikian Pak Abdul yang bisa dapat kita sharing hari ini. Semoga yang dapat Pak Abdul sampaikan tadi bermanfaat bagi saya pribadi dan untuk teman-teman yang lain khususnya. Sekali lagi terima kasih Pak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.